Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Media Pembelajaran SKI bersama kami Setiawati, NIM 1119062 dan Siti Aisyah, NIM 1119063 dengan materi Khalifah-khalifah yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah serta ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu khalifah yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebenarnya banyak khalifah yang memimpin di masa dinasti Abbasiyah ini, tapi pada materi kali ini kita akan membahas 4 khalifah saja. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian yang kedua Khalifah Muhammad Al-Mahdi, yang ketiga Khalifah Harun Al-Rashid, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Selanjutnya yaitu khalifah yang pertama yang kita bahas adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini atau yang biasa disebut dengan Khalifah Al-Mansur, beliau dilahirkan pada tahun 101 Hijriah, tepatnya di Hamimah. Nah, beliau ini merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana ibunya itu merupakan seorang bekas hamba sahaya yang bernama Salamah. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur atau Khalifah Al-Mansur ini termasuk orang-orang yang cerdas, karena beliau ini adalah orang yang senang dengan segala bentuk ilmu pengetahuan. Beliau juga sosok pemimpin yang tegas, berani, dan memiliki kepribadian yang kuat. Nah, ketika beliau berusia 36 tahun, beliau telah menduduki puncak kepemimpinan di Daulah Abbasiyah, menjadi seorang khalifah menggantikan Khalifah Abdul Abbas As-Saffah. Nah, beliau ini berkuasa pada tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah atau 754 Masehi sampai 775 Masehi. Nah, beliau berkuasa memimpin di Daulah Abbasiyah ini kurang lebih sekitar 22 tahun. Jadi lumayan lama. Nah, dan beliau wafat di Makkah serta dimakamkan di sana pula pada tahun 159 Hijriah atau 775 Masehi. Usaha dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, usaha beliau ini ada dalam beberapa bidang. Yang pertama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan kita ketahui sendiri bahwa kepedulian Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur terhadap ilmu pengetahuan itu sangat besar. Jadi beliau dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu memiliki jasa yang luar biasa. Di antaranya yaitu menganjurkan kepada para ilmuwan untuk melakukan kajian atau riset mengenai berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu astronomi dan ilmu filsafat. Kemudian menggali hasil kebudayaan masa lalu berupa manuskrip-manuskrip kuno dari berbagai cabang ilmu pengetahuan bangsa Yunani serta bangsa Romawi. Kemudian mengadakan kegiatan penerjemahan terhadap berbagai manuskrip yang tersimpan di pusat-pusat ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Syria dan bahasa Arab supaya bisa dipelajari oleh orang-orang Muslim. Kemudian dalam bidang penertiban administrasi, beliau mengangkat wazir atau perdana menteri. Selain itu juga mengangkat kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau disebut amir. Kemudian untuk memudahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah, di bawah gubernur ini dibentuk lagi pemerintahan desa atau qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa.
Kemudian dalam bidang pembinaan keamanan dan stabilitas dalam negeri, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini melaksanakan pembinaan dan stabilitas dalam negeri. Beliau mengadakan pengamanan untuk mengantisipasi adanya ketidakpuasan oleh kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya. Kemudian dalam pembinaan politik luar negeri yang beliau lakukan yaitu memadamkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh lawan-lawan politik Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Di antara langkah-langkah politik luar negeri yaitu mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari bangsa Frank untuk menghentikan kekuasaan Daulah Bani Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang masih ingin merebut kekuasaan dari beliau. Selanjutnya yaitu jasa-jasa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Di antaranya yaitu menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke bahasa Arab dan juga bahasa Syria. Yaitu yang pertama buku ilmu pengetahuan, kemudian ada buku ilmu falak, ada buku elemen, kemudian ada buku-buku Hippocrates. Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Khalifah Muhammad Al-Mahdi bin Mansur, beliau dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya, tepatnya pada tahun 185 Hijriah atau tahun 775 Masehi. Nah, Khalifah Al-Mahdi ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat dermawan dan juga sangat pemurah. Pada masa pemerintahannya, keadaan dalam negeri itu sangat stabil dan tidak ada suatu gerakan penting yang signifikan di masanya. Jadi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi ini sangat tenang, sangat tentram. Kemudian Khalifah Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang Romawi, dibantu anaknya yaitu Harun Ar-Rasyid sebagai panglima penakluk Romawi. Dia sampai di pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Nah, Khalifah Al-Mahdi ini meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi. Nah, beliau ini memerintah di Daulah Abbasiyah selama 10 tahun. Lanjut ke khalifah yang ketiga dalam pembahasan ini yaitu Khalifah Harun Al-Rasyid. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Khalifah Harun Al-Rasyid adalah anak dari khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Nah, jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid ini dilahirkan pada bulan Februari tahun 763 Masehi atau tahun 145 Hijriah di daerah yang bernama Rai. Beliau tadi merupakan putra dari khalifah sebelumnya dan ibunya ini bernama Hazuran. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini menduduki tahta sebagai pemimpin Daulah Abbasiyah di usia yang muda, usia yang relatif masih muda yaitu 23 tahun. Jadi memang usia yang relatif masih muda untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, beliau ini menjadi pemimpin di Daulah Abbasiyah tepatnya pada bulan September tahun 786 Masehi atau 170 Hijriah. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini merupakan khalifah kelima dari Daulah Abbasiyah. Beliau terkenal sebagai penguasa terbesar di dunia pada masa itu yang kemasyhurannya sejajar dengan kekaisaran Romawi. Di bawah pemerintahannya, kekhalifahan Daulah Abbasiyah mencapai masa kejayaan, menjadi negeri yang kuat dan juga negeri yang berwibawa. Selanjutnya yaitu usaha-usaha dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang pertama yaitu mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, jadi pada masa kekhalifahan beliau ini
wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah mencakup daerah Afrika Utara sampai Hindu, Kush, dan India. Kemudian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yaitu yang pertama, menghimpun para ilmuwan dan cendekiawan untuk memberi masukan dan diberikan kepercayaan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Kemudian menunjuk Yahya bin Barmaki menduduki jabatan Perdana Menteri. Kemudian memberikan motivasi baik moral maupun material kepada para ilmuwan agar selalu mengadakan penelitian berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, meningkatkan jaminan hidup dan fasilitas yang baik kepada para ilmuwan agar mereka lebih konsentrasi dalam bidang ilmu pengetahuan saja. Jasa-jasa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, jasa-jasa beliau ini sangat banyak bagi perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah. Di antaranya yaitu pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, pembangunan bendungan irigasi yang disebut Terusan Zubaidah. Yang ketiga, menjamin gaji dan tunjangan hidup bagi para ilmuwan untuk mengembangkan dan mengadakan penelitian berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, mendorong para ilmuwan agar mencari manuskrip ilmu pengetahuan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini tujuannya juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi orang-orang Muslim, menambah hasanah ilmu. Yang kelima yaitu meningkatkan toleransi beragama. Yang keenam, menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas kekuasaan Islam. Yang ke-7, meminta kepada pengelola Baitul Mal agar dana yang ada dimanfaatkan untuk keperluan hidup narapidana dan kepentingan sosial lainnya. Dan yang terakhir, mendirikan perguruan-perguruan, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mendirikan Baitul Hikmah. Yang terakhir yang kita bahas dalam bab ini yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Khalifah Abdullah Al-Ma'mun ini merupakan putra dari khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Abdullah Al-Ma'mun atau nama lengkap beliau yaitu Khalifah Abdullah Abul Abbas Al-Ma'mun. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau tahun 786 Masehi, bertepatan dengan meninggalnya sang kakek yaitu Musa Al-Hadi. Beliau merupakan anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan ibunya seorang bekas hamba sahaya yaitu Marajil. Khalifah Abul Abbas Al-Ma'mun, beliau ini terkenal sosok yang rajin serta pandai. Beliau menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu sastra, ilmu tata negara, hukum, filsafat, dan ilmu astronomi. Nah, karena keuletan dan kecerdasannya, beliau mendapatkan gelar dari ahli barat sebagai Al-Ma'mun the Great dalam sejarah kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Hanya beliau yang mendapat julukan bergengsi tersebut. Jadi karena memang beliau ini sosok yang sangat ulet, sangat cerdas, beliau mendapatkan julukan tersebut atau Al-Ma'mun the Great pada masa beliau berkuasa. Usaha-usaha yang dilakukan semasa kepemimpinan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun diantaranya yang pertama mengatasi gerakan pemberontakan, yang kedua penertiban administrasi negara, yang ketiga penataan ulang sistem pemerintahan, yang keempat pembentukan badan intelijen, yang kelima pembentukan badan negara, yang keenam toleransi beragama, yang ketujuh pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munadharah. Nah, pembentukan
Baitul Hikmah ini tidak hanya sebagai perpustakaan saja, tetapi juga untuk kegiatan penelitian dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kajian lainnya. Demikian pula dalam pembentukan majelis munadharah. Pembentukan majelis munadharah tersebut supaya dimanfaatkan sebagai wadah untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan keagamaan yang perlu dipecahkan bersama. Kemudian hasil diskusi tersebut disebarluaskan ke seluruh masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan dapat diamalkan sesuai dengan tuntutan Islam. Jasa-jasa dari Khalifah Al-Ma'mun, di antaranya yang pertama yaitu mendirikan lembaga penelitian Baitul Hikmah yang memunculkan para cendekiawan muslim terkenal. Yang kedua, adanya kebebasan berpikir yang memunculkan ulama-ulama berkemampuan berpikir maju sejajar dengan kaum intelektual lainnya. Yang ketiga, kemajuan ilmu filsafat Islam yang merupakan dasar bagi kemajuan kaum intelektual muslim. Yang keempat, perkembangan ilmu kedokteran Islam dan ilmu-ilmu di berbagai bidang. Yang kelima, perkembangan ilmu kalam dan ilmu-ilmu di bidang agama Islam lainnya. Yang terakhir, cikal bakal hidup toleransi yang menciptakan kerukunan dalam agama dan antar umat beragama. Pada masa dinasti Abbasiyah menguasai dunia, para pemuka-pemuka nampaknya tak melupakan faktor utama penyebab tercapainya masa kejayaan, yaitu ilmu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan pada masa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Para ilmuwan muslim di berbagai bidang keahlian bertebaran di seluruh pelosok negeri. Dan dalam pembahasan ini kita akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan umum dan perkembangan ilmu pengetahuan agama di masa dinasti Abbasiyah. Dalam bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang pesat yaitu yang pertama ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat dari segala keadaan. Nah, filsafat dikenal Islam melalui Yunani yang ditemukan kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Kemudian yang kedua adalah ilmu kedokteran. Nah, sebelumnya telah berkembang ilmu kedokteran Yunani yang dirintis oleh Hippocrates dan tradisi Galen dengan teori dan praktek bangsa Persia dan India. Kemudian lahirlah ilmu kedokteran Islam yang mana menyempurnakan ilmu kedokteran yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini ada yang menyebut sebagai ilmu falak. Maksudnya ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan planet-planet. Pengetahuan tentang posisi benda-benda tersebut diteliti dan diamati secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, sementara ilmu astronomi juga dikembangkan oleh para ilmuwan muslim karena ilmu tersebut berhubungan erat dengan pelaksanaan beberapa ketentuan ajaran Islam, di antaranya sholat 5 waktu, penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan, dan sebagainya. Terakhir, ilmu pengetahuan agama, yaitu meliputi ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tafsir. Dalam ilmu hadis ada beberapa imam atau beberapa ulama yang sangat terkenal. Di antaranya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lain. Kemudian dalam ilmu fikih ada imam-imam yang terkenal, diantaranya muncul imam mazhab, yaitu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang terakhir yaitu ilmu tafsir. Ulama-ulama yang terkenal sebagai ulama ahli tafsir diantaranya yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.